Shalom Good Readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita akan kembali merenungkan firman Tuhan di Mazmur 110. Ya, Mazmur 110 dan tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mazmur ini tuh dikutip beberapa kali oleh penulis Injil Matius, Markus, dan Lukas. Dan para penulisnya mengutipnya dalam rangka menjelaskan hubungan Daud dengan Mesias. Selain mengutip, penulis ini juga eh, penulis Injil memperlihatkan bahwa Yesuslah yang mengutip kembali kata-kata Daud untuk menjelaskan identitas dirinya kepada orang-orang Farisi. Kita bisa bandingkan di Matius 22 ayat 44, Markus 12 ayat 36, dan Lukas 20 ayat 42. Mazmur 110 berbicara tentang Mesias yang dinubuatkan dan dijanjikan oleh Allah bagi manusia. Gambaran yang Daud berikan masih bersifat bayang-bayang pada masa yang akan datang. Jadi ini Mazmur 10 ini ya masih bayang-bayang kalau kita membacanya pada tahun-tahun itu gitu ya. Saat Yesus mengutip bagian ini, maka figur Mesias tersebut dikenakan kepada dirinya, yang adalah anak manusia. Dalam perjanjian baru, berkali-kali disebutkan bahwa anak manusia sebagai orang yang duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa lihat di Lukas 22 ayat 69 dan juga Markus 16 ayat 19. Bahkan Allah itu bersumpah bahwa ia tidak menyesal mengangkat anak manusia sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek. Kita bisa bandingkan Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai 15 dan pasal 15 ayat 10. Apa artinya Allah bersumpah? Ketika Allah bersumpah, maka sumpah itu jangan dipahami sekedar pemenuhan janji yang mengikat, tetapi juga dilihat sebagai materi yang mengesahkan sumpah tersebut. Sebab itu, menanti pemenuhan sebuah janji bukan hal yang mudah, apalagi pemenuhan janji Tuhan. Kita bisa melihat di sini bagaimana Tuhan akhirnya memenuhi janjinya. Dan semua tergenapi di dalam Yesus Kristus. Yesus adalah Raja dan Imam, artinya kesempurnaan. Kalau kita perhatikan, good readers, sepanjang sejarah bangsa Israel, raja-raja yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel satu persatu berjatuhan gitu ya. Begitu juga dengan para imam yang dipakai oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, ada batas waktunya, bahkan juga ada imam-imam yang jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam Yesus Kristuslah semuanya terpenuhi. Baik dia raja di atas segala raja, maupun dia juga adalah imam. Oleh karena itu, good readers, pada hari ini kembali lagi, nubuatan ini sudah terpenuhi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita bisa menyerahkan hidup kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Pada hari ini kita bisa menyatakan, Tuhan, Engkau adalah Raja kami, Tuhan, Engkau adalah Imam, sehingga kehidupan kita seperti lengkap kalau menurut saya. Dipimpin sebagai Raja, dipimpin sebagai Imam, artinya mengarahkan hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Mari good readers, pada hari ini, jika kita melakukan segala aktivitas kita arahkan kepada Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan sebagai Raja, dan juga kita minta Tuhan mengarahkan selalu hidup kita untuk berkenan di hadapannya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.